Assalamualaikum. Jadi di video kali ini saya bakal membahas Poco F6 setelah 3 hari pemakaian. Poco F6 ini merupakan hasil war tanggal 4 kemarin dan sampai di tanggal 10. Jadi lumayan memakan waktu sekitar 6 hari karena untuk war kali ini lumayan lama ya, kendala di kurir. Untuk kelengkapan sebetulnya standar aja. Ada buku panduan, kartu garansi, softcase doff berwarna agak hitam, charger 90 watt dan juga HP-nya. Untuk warna yang saya ambil di sini warna hitam karena menurut saya lebih menarik dibandingkan dua warna lainnya. Untuk warna hijaunya memang lebih menarik di Poco F5 kemarin menurut saya. Kemudian untuk first impresi dari desain Poco F6 ini terlihat biasa aja, lebih mengotak kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya. Yang cukup disayangkan lubang jack audionya dihilangkan dan juga pattern rounded pada pinggir kameranya dihilangkan dan diganti dengan pola di dalam lingkarannya. Kemudian ada pengganti lensa makro yaitu LED flash yang menurut saya sendiri terlihat seperti ring light wannabe ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena basicnya sendiri ini adalah LED flash dengan tuningan cahayanya tapi terlalu keras. Kemudian untuk penempatan posisi speaker sayangnya masih sama seperti Poco F5, yaitu untuk speaker atasnya gampang ketutup ya kalau kita bermain game. Kemudian dari sisi depan terlihat flat dan juga saran saya sendiri pakein aja itu softcase bawaan karena cukup melindungi layar si Poco F6 ini. Setelah booting disambut dengan HyperOS dan jujur agak bingung juga karena cukup lama ya terakhir saya pegang HP Xiaomi. Dan ternyata cukup banyak bloatware tapi untungnya masih bisa di-uninstall. Kemudian saya notice kalau fingerprintnya sekarang udah di dalam layar, bukan menyatu lagi dengan tombol power. Dan setelah saya coba fingerprintnya ini ternyata cepet juga, 11-12 lah kalau saya bandingin dengan kecepatan fingerprint under displaynya Vivo V30. Hanya kurang di animasi aja yang kurang smooth. Kemudian dari segi layarnya di sini menggunakan AMOLED 120 Hz dan juga sudah resolusinya 1,5K Crystal Flow. Jadi untuk konten multimedia sebetulnya enak, tapi tidak ada pilihan ya untuk kita turunin misalkan ke Full HD. Gambarnya tajam dan juga vivid serta didukung dengan stereo speaker yang untuk multimedia nggak ketutupan ya, untuk gaming yang ketutupan. Kemudian di sini saya tes untuk AnTuTu benchmark, defaultnya di 1.200.000 dan apabila saya hidupkan mode performanya bisa sampai 1.440.000. Namun gimana untuk tes dari real life-nya sendiri? Tentu aja untuk kehidupan sehari-hari nggak ada masalah. Dan saat saya tes gaming, ini saya tes di Mobile Legends settingan rata kanan ultra 120 fps, berjalan dengan lancar, nggak ada frame drop. Kemudian saya tes lagi dengan menghidupkan screen recordernya dengan kualitas Full HD 60 fps. Dan hasilnya masih sangat lancar. Dan suhunya di sini cukup terjaga, hanya di kisaran 42 derajat aja sambil record. Kalau nggak sambil record, jadi bisa di 38 sampai 40 derajat aja. Kemudian kita masuk ke pembahasan kamera, dimana untuk setup kamera belakang ini ada 50 megapiksel Sony MX882 dan untuk kamera utamanya ini dengan OIS ya. Walaupun sayangnya kamera ultrawide-nya masih 8 megapiksel aja. Sedangkan untuk kamera depan terdapat peningkatan dibandingkan seri Poco F5 sebelumnya, yaitu di 20 megapiksel. Untuk perekaman video di kamera utamanya bisa sampai 4K 60 fps, sedangkan di kamera ultrawide-nya di Full HD 30 fps. Dan juga untuk kamera depan ada di Full HD 60 fps. Terus bagaimana untuk hasil foto dan juga video dari smartphone ini? Foto yang dihasilkan dari kamera belakangnya bagus, tajam, dan juga terlihat natural. Untuk foto objek manusia masih cukup bagus walau terlihat agak overprocessing. Kemudian untuk potretnya cukup rapi dan terdapat varian filter yang cukup banyak. Lensa ultrawide-nya masih agak jomplang jika dibandingkan dengan kamera utamanya. Tone warnanya cenderung berbeda. Kemudian untuk foto kamera depan, view angle-nya terlihat cukup lebar dan skin tone masih natural. HDR-nya berfungsi dengan baik untuk kamera depan maupun kamera belakangnya juga. Kemudian untuk foto potret dari kamera depannya terlihat cukup bagus. Ada peningkatan lah kalau dibandingkan dengan Poco F5. Oke, jadi ini Poco F6 di resolusi 4K 60 fps.
Kalau dari viewfinder masih stabil. Untuk warnanya seperti ini bagus sih sebetulnya. Kita cek autofocusnya. Fokusnya juga lumayan cepat. Untuk video kamera utama di sini nggak ada komplain. 4K 60 fps-nya stabil, walaupun jitter tetap kerasa. Yang cukup disayangkan yaitu lensa ultrawide-nya yang masih di 8 megapiksel, alhasil mentok di Full HD 30 fps aja. Sebetulnya stabilisasinya cukup oke, tapi sayangnya nggak bisa berpindah antar lensa dengan kamera utamanya. Ini adalah Full HD 60 fps di kamera depan Poco F6, slow banget. Jadi ini kondisinya kalau nggak backlight, tapi dynamic range-nya kelihatan kurang ya. Stabilisasinya bagus sebetulnya, dan juga view angle-nya cukup lebar ya, ngepas lah segini. Sayang banget dynamic range-nya kurang gitu. Kemudian pada video kamera depan saya cukup suka karena view angle-nya cukup lebar dan stabilisasinya ini baik ya, walaupun di resolusi Full HD 60 fps. Yang perlu dinotis mungkin hanya pada pengambilan dynamic range-nya yang agak kurang. Kemudian terakhir di sini baterai 5000 mAh-nya terbilang awet, tetapi ada yang perlu jadi catatan yaitu pada pengisian dayanya ini 90 watt tapi kerasa kurang dari itu. Nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Di sini saya tes untuk pengisian dayanya dari 2% ke 100%, ini memakan waktu kisaran 47 menit. Walau sudah saya hidupkan untuk fitur pengisian daya cepatnya. Overall, dengan harga yang ditawarkan serta apa yang kita dapat, menurut saya sih sudah lebih dari cukup. Apalagi jika dipertimbangkan fitur lain seperti sudah IP64, ada IR Blaster, fingerprint under display, dan tentu aja performanya yang sangat tinggi pada kelasnya. Walau untuk vibration motornya dipakai ngetik itu terasa biasa aja, ya masih dalam kategori wajar lah karena harganya juga. Sekian video dari saya Iqbal pamit. Wassalamualaikum.